Annyeonghaseyo Gyosunim dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai Gungmun Sosol. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Aura Adiba Wijaya Litianko, Rahma Hanifa, Febriani Deokus Nulia, Rida Nurlaila Safinatun Naja, Yohanka Agung Paramita, Siva Dimyati Nur Hidayanti, dan Fadila Brilianisa. Pembahasan pertama yaitu mengenai Gungmun Sosol. Jadi Gungmun Sosol itu apa sih? Gungmun Sosol merupakan karya sastra yang ditulis dalam bahasa Korea, muncul pada akhir dinasti Joseon dan sangat populer sebagai gaya sastra baru yang mewakili sastra naratif. Gungmun Sosol dapat disebut juga sebagai novel Korea. Novel Korea berkembang lebih jauh pada masa pemerintahan Raja Yongjo dan Raja Jongjo dengan terbentuknya era pemikiran baru yang berdasarkan ideologi Silhak. Ideologi Silhak sendiri merupakan ideologi yang memfokuskan sistem pendidikan berbasis Konfusianisme yang menitik beratkan pada formalisme dan ritual. Adapun Hong Gil Dongjeon merupakan novel pertama berbahasa Korea yang merupakan karya Ho Gyun, di mana novel tersebut memiliki makna penting dalam sejarah sastra Korea. Nah, selanjutnya, novel Korea sendiri berkembang pesat setelah akhir abad ke-17, tepatnya pada abad ke-18 dan ke-19. Novel yang berkembang saat itu dilatar belakangi oleh perpaduan ide-ide Konfusianisme, Buddha, dan Zen, termasuk kepercayaan tradisional rakyat Korea. Novel Korea mengangkat tema yang universal, seperti percintaan, keluarga, perjuangan, keadilan, dan sebagainya. Contoh novel yang berkembang di abad tersebut yaitu ada Chun Hyang-jeon, Sim Chong-jeon, Gu Un-mong, Baby Jang-jeon, Hong Gil Dongjeon, dan novel Korea lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari Gungmun Sosol. Pertama, tema cerita dalam Gungmun Sosol mengenai kebaikan dan kejahatan, di mana dalam cerita tersebut dibahas tentang biografi dari sang tokoh. Yang kedua, dalam kebanyakan kasus tidak diketahui nama penulis dan tanggal dibuatnya novel. Yang ketiga, cerita pada novel Korea berasal dari kisah yang diturunkan dari mulut ke mulut atau sastra lisan. Tidak jarang pula, novel Korea berasal dari kisah-kisah pansori. Yang terakhir, ada perbedaan antara novel rakyat biasa dan novel para bangsawan. Novel rakyat biasa mengambil latar belakang di Korea, contohnya pada masa dinasti Joseon. Sementara novel-novel bangsawan mengambil latar belakang di Tiongkok seperti pada dinasti Tang, dinasti Song, dan dinasti Ming. Yorobun, Gungmun Sosol memiliki beberapa genre. Di antaranya yaitu ada Gajang Sosol, Gamun Sosol, Yongung Sosol, Ejong Sosol, dan juga Pansorige Sosol. Nah, genre yang pertama adalah Gajong Sosol. Gajong Sosol adalah semua novel yang berisi tentang cerita keluarga. Salah satunya adalah Gamun Sosol. Novel keluarga yang berkembang secara kompleks misalnya 1. Myeongju Boelbing. 2. Novel keluarga kecil seperti keluarga Nachon Dongun. Ketiga ada kisah Jangwa dan Hongryeon. Keempat ada Kongjui dan Pajuijeon. Gungmun Sosol adalah novel yang berkisah tentang konflik keluarga dan permasalahan yang muncul di antara sesama anggota keluarga. Cerita ini diangkat mengenai beberapa generasi dalam sebuah keluarga atau beberapa keluarga yang saling terlibat dalam hubungan yang rumit karena hubungan pernikahan. Muncul pada abad ke-18 dan makin berkembang pada pertengahan abad ke-19. Karena menceritakan beberapa generasi dalam sebuah keluarga, Gungmun Sosol sangatlah panjang dan biasanya terdiri dari banyak buku. Gungmun Sosol disebut juga sebagai yang pertama Gagyo Sosol, yang kedua Hyundege Sosol, yang ketiga Sedegi Sosol, yang keempat Gajoksa Sosol, yang kelima Yonjak Sosol.
Gamun Sosol memiliki tujuan untuk merekonstruksi sistem sentralisasi serta memulihkan etika dan moral yang hancur setelah masa pemerintahan Raja Jongjo. Pembaca utama dari Gamun Sosol adalah perempuan dari keluarga Sadebu maupun perempuan yang tinggal di istana. Kebanyakan Gukmun Sosol yang beredar memiliki isi atau ekspresi yang absurd, mengandung sisi yang tidak elegan atau merefleksikan pemikiran hidup orang biasa. Pada saat itu muncullah Gamun Sosol yang kisahnya berkutat pada konflik hubungan antara laki-laki dan perempuan dari keluarga bangsawan atau istana, perluasan ekonomi keluarga, usaha memperoleh kekayaan, serta berbagai macam plot dan intrik yang mengiringi hal-hal tersebut. Karakteristik dari Gamun Sosol yang pertama, tokoh utama selalu berasal dari keturunan bangsawan. Yang kedua, tujuan akhirnya adalah kemakmuran keluarga yang tidak terbatas dan pemulihan tatanan sosial patriarkal. Gamun Sosol pada umumnya berisi tentang hubungan yang kompleks karena masalah-masalah yang muncul akibat usaha perluasan ekonomi keluarga. Dan yang ketiga, jenis konflik. Konflik dari Gamun Sosol yang pertama ada konflik antara sepasang laki-laki dan perempuan dengan eksistensi yang menghalangi hubungan asrama. Yang kedua, konflik antara istri-istri atau istri selir dalam memonopoli cinta suami. Yang ketiga, konflik antara ibu tiri dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Yang keempat, keluarga dan pengadilan istana, serta sejarah keluarga dan negara memiliki hubungan yang sangat erat. Yang kelima, menyiratkan keberadaan dunia langit yang berbeda dari dunia di atas tanah atau dunia bumi. Di sini ada jenis-jenis dari Gamun Sosol. Yang pertama ada Hwanhwolhe Mengyeon yang terdiri dari 180 buku, ditulis pada pertengahan abad ke-18. Yang kedua, Imhwa Jongyeon 139 buku. Yang ketiga, Hyunha Jongsamun Chwirok 105 buku. Yang keempat, Mongju Powolbing 100 buku. Yang kelima, Hwasan Songerok 80 buku. Yang keenam, Hui Yang Munryok 77 buku. Yang ketujuh, Myunghae Jonggerok 70 buku. Berikut adalah contoh karya dari Hwanhwolhe Mengyeon. Hwanhwolhe Mengyeon bercerita mengenai keluarga Jonghan yang menjadi Perdana Menteri pada era Kaisar Yeongjong dari dinasti Ming. Tidak hanya kisah Jonghan saja, tetapi juga keturunannya 4 generasi ke bawah yaitu Jongjam, Insong, dan Mongjang. Kisahnya berkisar pada tragedi keluarga yang terjadi pada kehidupan mereka yang memiliki banyak istri, plot dan intrik yang terjadi di dalam istana, serta kisah kepahlawanannya. Jalan ceritanya sangat rumit karena ada ratusan tokoh yang muncul dan konfliknya saling bertautan satu sama lain. Dari 3 jenis konflik utama dalam Gamun Sosol yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat menemukan ketiga dalam Hwanhwolhe Mengyeon. Konflik ini muncul di sepanjang cerita, terutama pada hubungan antara Nyonya So dengan Jong In-song. Nyonya So adalah istri kedua Jonghan yang ia nikahi setelah istri pertamanya yaitu Nyonya Yang meninggal dunia. Dari Nyonya Yang, Jonghan hanya memiliki 2 anak perempuan, sehingga ia mengangkat Jong In-song, anak laki-laki dari adiknya Jong Sam, sebagai anak angkatnya. Tema utama dalam Hwanhwolhe Mengyeon adalah Hyoje Jungshin, yaitu bakti kepada orang tua, kasih sayang kepada saudara, loyalitas kepada raja, dan kepercayaan kepada kawan. Nah, 여러분, genre selanjutnya yaitu Yongwoo Sosol. Yongwoo Sosol atau disebut novel pahlawan adalah novel yang mengangkat pahlawan sebagai tokoh utamanya. Nah, novel ini berisi tentang hal-hal besar yang dilakukan pahlawan demi kepentingan bersama. Yongwoo Sosol itu muncul pada abad ke-18 dan sangat populer pada abad ke-19.
Nah, novel pahlawan ini memiliki struktur biografi yang sangat umum nih Yorobun. Yang pertama ada garis keturunan yang mulia, yang kedua kelahiran yang tidak normal, yang ketiga adanya masalah atau cobaan, keempat bantuan dari penolong, kelima mengatasi kesulitan, dan yang keenam adalah akhir yang bahagia. Nah, klasifikasi pada novel pahlawan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan realisme, dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin tokoh utama. Nah, berdasarkan realisme sendiri ada dua. Yang pertama, novel pahlawan sejarah berdasarkan peristiwa atau tokoh sejarah. Contohnya ada Im Jin-hyuk, Park Si-jeon, dan juga Im Kyung-ok-jeon. Nah, yang kedua, novel pahlawan dibuat dengan menciptakan pahlawan dan peristiwa fiksi. Contohnya ada Jo Ung-jeon, Yu Chung-ryo-jeon, dan juga So Tae-song-jeon. Nah, berdasarkan jenis kelamin tokoh utama ada 3. Yang pertama, tokoh utama laki-laki dengan contoh So Tae-song-jeon, Jo Ung-jeon, Yu Chung-ryo-jeon, dan juga Jang Baek-jeon. Nah, tokoh utama perempuan yaitu contohnya Jong Soo-jong-jeon, dan juga ada Hong Kye-wol-jeon. Lalu yang terakhir yaitu tokoh utama perempuan dan laki-laki. Contohnya ada Ok Ru-mong, Hwang Un-jeon, Lee Tae-bong-jeon, dan juga Kwon Ik-jung-jeon. Ejong Sosol atau novel cinta atau biasa juga dibilang dengan novel roman Korea. Novel ini berkembang pesat di abad ke-15. Pada abad ini, novel roman biasanya menceritakan tentang hubungan laki-laki dan perempuan dan mengangkat tentang perang juga. Semisal perempuan yang ditinggal suaminya perang. Plot ini kemudian membuat novel ini menjadi realistis pada zamannya. Di antara abad ke-16 dan abad ke-17, kebanyakan dari novel roman ini berlatar belakangkan Tiongkok. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Yongjo dan Raja Jongjo pada abad ke-18 dan ke-19, novel roman ini mulai beralih ke semenanjung Korea sebagai latar belakang ceritanya. Sama seperti sebelumnya, menceritakan hubungan seorang pria dan wanita, namun pada masa ini novel ini menjadi kritik terhadap kehidupan perkawinan feodal konvensional yang di bawah pengaruh ideologi Silhak atau pembelajaran praktis pada zaman Joseon di abad ke-18. Ini menjadi kritik karena ceritanya kebanyakan menggambarkan laki-laki menjadi bangsawan, sementara perempuan adalah pelacur atau giseng yang tergolong kelas bawah. Pansori Gesosal atau novel Pansori adalah novel lama yang dibentuk berdasarkan pada nyanyian Pansori atau novel lama yang memiliki karakteristik Pansori yang kuat. Novel Pansori mulai terbentuk ketika nyanyian-nyanyian Pansori mulai didokumentasikan. Pansori mulai berkembang pada abad ke-17 akhir dan mencapai kejayaannya pada abad ke-19. Sedangkan novel Pansori bisa dibilang baru berkembang pada abad ke-18 akhir atau abad ke-19 awal. Bahasa yang digunakan dalam Pansori juga merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh rakyat biasa pada masa itu. Perbedaan paling mendasar antara novel Pansori dengan Gukmun Sosol lainnya adalah Pansori menggunakan bahasa lisan atau guoce, sedangkan Gukmun Sosol lainnya menggunakan bahasa tulisan atau monoce. Novel Pansori memiliki topik yang sangat beragam. Berikut adalah karya-karya novel Pansori yang terkenal, di antaranya ada Chung Hyo-jeon, Sim Chong-jeon, Hang Bu-jeon, Toki-jeon, Onggo Jip-jeon, dan yang terakhir ada Baby Jang-jeon. Pembahasan kali ini saya akan membacakan contoh karya Gongmun Sosol yang berjudul Honggil-dongjeon. 홍길동은 홍반소와 그의 정인 춘첨 사이에서 소자로 태어난다. 길동은 어려서부터 청명하고 학식과 도술이 뛰어난 아버지의 사랑을 받지만 소자라는 신분 때문에 전대를 받으며 자란다. 어느 날 길동은 홍반소의 접인 철안의 음모로 죽음이 위기에 처하자 도술로 이를 물리친다. 그 후 부모와 이별하고 집을 떠나갈 것 없이 떠돌다가 도적무리를 만나게 된다. 도적들과 싸워 이긴 길동은 이들의 두목이 되고 도적무리의 이름을 가난한 사람들을 돕는다는 뜻으로 활빈당이라 지었다.
길동은 헐빈당을 이끌고 전국을 돌아다니며 부패한 관리에 재물을 빼앗아가는 한 사람들에게 나누어 주었다. 한편 조정에서는 길동을 잡으려고 애쓰지만 잡지 못한다. 이에 조정에서는 길동의 요구대로 높은 관직을 약속하며 도적질을 그만두도록 설득한다. 그러자 길동은 조선을 떠나 중국의 남경으로 간다. 남경으로 가던 중 길동은 자연 경치가 아름다운 율도국을 발견한다. 길동은 율도국의 왕이 되어 잘 다스린다. 왕이 된 길동은 율도국을 잘 다스린다가 신천이 되어 사라진다. Hong Gildong adalah anak dari Hong Panso dan Chunsom. Gildong dicintai oleh ayahnya karena dia cerdas sejak kecil dan memiliki pengetahuan serta keterampilan magis. Tetapi, dia mendapatkan perlakuan rendah karena lahir dari seorang selir. Suatu hari, Gildong mengalahkan Choran, yaitu selir senior Hong Panso yang bersekongkol untuk membunuhnya dengan kekuatan sihir. Setelah itu, ia berpisah dengan orang tuanya dan mengembara tanpa tujuan hingga dirinya bertemu dengan sekelompok pencuri. Gildong memenangkan pertempuran dengan kelompok pencuri tersebut dan menjadi pemimpin kelompok mereka yang dinamai dengan Hwabindang yang berarti membantu orang miskin. Gildong memimpin Hwabindang dan berkeliling negeri, mengambil kekayaan pejabat korup dan membagikannya kepada orang miskin. Di sisi lain, pemerintah mencoba menangkap Gildong, tapi sayangnya tidak bisa. Oleh karena itu, pemerintah menjanjikan jabatan tinggi seperti yang diminta oleh Gildong dan membujuk mereka untuk berhenti mencuri. Kemudian, Gildong meninggalkan Joseon dan pergi ke Nampyeong di Cina. Perjalanan ke Nampyeong, Gildong menemukan Yuldoguk dengan pemandangan alam yang indah. Gildong menjadi Raja Yuldoguk dan memerintah dengan baik. Lalu, tidak lama kemudian, dia menjadi penyihir gunung dan menghilang. Sekian pemaparan dari kelompok 7 mengenai materi Gungmun Sosol. 여기까지 들어주셔서 감사합니다.